kerja sampingan, yaitu kerja sampingan menjadi konten kreator. Menurut saya pribadi, konten kreator ini tidak bisa dijadikan patokan ataupun tidak bisa jadi acuan pertama bahwa kita itu bisa cuan dari sini. Soalnya apa? Jujur saja bahwasanya saya adalah seorang konten kreator pemula, YouTuber pemula yang memang belum ada penghasilan sama sekali dari YouTube ini. Dikarenakan yang namanya juga sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel Duru Napis ini tentunya saya akan banyak membahas seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang pertama kali nonton ataupun pertama kali mampir ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ataupun bagikan ke teman ataupun saudara kita terdekat supaya mereka mendapatkan informasi seputar pekerjaan yang ada di channel ini. Kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu kerja sampingan ataupun kerja di luar jam kerja. Kok bisa kita kerja di luar jam kerja? Ya memang bisa. Dikarenakan pada saat ini berbeda halnya dengan zaman dulu yang tidak ada teknologi, yang tidak ada alat bantu yang canggih sedemikian rupa. Pada kesempatan video kali ini akan saya bahas bagaimana sih cara kerja sampingan. Akan tetapi saya tidak membahas tentang penghasilan ya. Yang saya bahas adalah kerja sampingan ketika kita menjadi seorang karyawan ataupun ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Jadi seperti ini, saya adalah seorang karyawan dan memang saya juga sering berinteraksi dengan orang-orang yang sering mendengar bahwasanya mereka itu punya pekerjaan sampingan, punya kerjaan di luar jam kerja yang memang hal itu sangat sibuk sekali saya pikir. Akan tetapi mereka juga bisa melakukan itu semua dan saya berpikir, kok kenapa saya nggak bisa? Kalau misalkan mereka bisa, saya juga pasti bisa. Akan tetapi mereka sudah punya modal dan mereka sudah punya alat untuk melaksanakan bisnis ataupun kerja sampingan tersebut. Akan tetapi dikarenakan saya tidak punya modal, dikarenakan saya tidak punya relasi yang banyak seputar pekerjaan, ada hal-hal yang saya manfaatkan dari sebuah teknologi dan internet pada saat ini. Ada satu hal yang saya manfaatkan dari teknologi sekarang, yaitu YouTube. YouTube adalah sebuah platform yang mana di dalamnya itu seperti Google gitu, dimana kita mencari sesuatu hal, dimana kita mencari satu perkara, maka akan banyak hal-hal yang kita cari itu dari 1 sampai 100 mungkin akan ada referensinya. Maka dari itu bagi kalian yang ingin menjadi konten kreator ataupun ingin mencari kerja sampingan, kalau misalkan kita sebagai karyawan, maka YouTube ini bisa kita jadikan kerja sampingan ataupun sebagai konten kreator yang mana bisa sekali untuk kita jadikan bahan cuan juga. Kalau misalkan sudah kepikiran, kalau misalkan kita sudah punya relasi, sudah punya channel yang memang benar-benar bisa kita manfaatkan, apa salahnya nih kalau misalkan kita jadi YouTuber ataupun jadi konten kreator di YouTube ini yang nantinya akan menjadi cuan buat kita. Jadi intinya bagi kalian yang pertama kali nonton ke channel ini, jadi saya membahas seputar pekerjaan. Akan tetapi di samping itu saya juga adalah seorang konten kreator yang mana ketika saya kerja, ketika saya ada di pekerjaan, ya saya tidak ada di YouTube. Akan tetapi ketika saya pulang ke rumah, ya seperti ini, ketika saya ada di rumah, saya manfaatkan apa yang ada di sekeliling saya, yaitu ruangan, entah itu kursi seperti ini ataupun hal-hal yang lainnya, yang mana ini semua ternyata bisa kita jadikan kerja sampingan, yaitu kerja sampingan menjadi konten kreator. Menurut saya pribadi, konten kreator ini tidak bisa dijadikan patokan ataupun tidak bisa jadi acuan pertama bahwa kita itu bisa cuan dari sini. Soalnya apa? Jujur saja bahwasanya saya adalah seorang konten kreator pemula, YouTuber pemula yang memang belum ada penghasilan sama sekali dari YouTube ini. Dikarenakan yang namanya juga sampingan itu tidak akan menghasilkan ataupun menjanjikan hasil yang banyak. Akan tetapi apa salahnya nih kalau misalkan kita sudah mulai, kalau kita sudah mencoba, maka kedepannya kita itu akan bisa menjadi lebih baik lagi. Entah itu dari cuan kita, entah itu dari konten kita. Intinya bertahap untuk menjadi yang lebih baik. Dan hal ini adalah hal yang sedang saya laksanakan. Hal ini adalah hal yang sedang saya perjuangkan. Entah itu dari konten kreator, entah itu dari pekerjaan saya. Saya inginnya ketika saya bekerja, saya mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam arti pekerjaan saya terlaksanakan dengan baik dan konten kreator, yaitu pekerjaan sampingan saya, itu bisa menghasilkan cuan. Nah nantinya kalau misalkan sudah menghasilkan cuan, bisa nih kita pikir-pikir buat kerja sampingan
selain konten kreator seperti dagang lah ataupun jualan dan yang lain sebagainya. Itu semua tidak bisa langsung jadi, itu semua tidak bisa langsung besar gitu. Akan tetapi butuh step by stepnya secara proses yang memang ini tuh harus kita lewati gitu. Dan ini adalah pikiran saya, ini adalah pemahaman saya yang hasilnya insya Allah akan saya dapatkan kalau misalkan mungkin konsisten dalam 1 ataupun 2 tahun ke depannya. Maka dari itu bagi kalian yang memang ingin menjadi konten kreator ataupun yang bingung nih punya kerjaan ataupun seorang karyawan tetapi tidak punya sampingan, maka menjadi konten kreator adalah salah satunya jalan di mana kita bisa mendapatkan kerja sampingan yang nantinya akan menjadikan kita mungkin menjadi karyawan tetap di dalam rumah kita sendiri, yaitu konten kreator, yaitu menjadi seorang YouTuber. Akan tetapi selain YouTuber ataupun konten kreator YouTube, sekarang itu banyak juga nih yang menjadi bahan buat penghasilan ataupun buat cuan, seperti TikTok, seperti snack video, ataupun Facebook Ads, ataupun Instagram dan yang lain sebagainya. Itu semua tergantung kita mengelola, itu semua tergantung kita mau atau tidak. Kalau misalkan kita sudah mau, ya laksanakan, ya perjuangkan. Seperti halnya saya ini, saya berjuang di YouTube, entah itu hasilnya ada atau enggak, yang penting kita sudah berusaha. Kalau misalkan sudah ada usahanya, siapa tahu nih, ini rezeki kita gitu kan. Sebenarnya nggak beda sih kayak nyari kerja. Kita ngasih lamaran ke sana ke sini, ke perusahaan A, ke perusahaan B. Belum tentu kan diterima di semua perusahaan. Mungkin dari 10 ataupun 20 itu belum tentu ada satu yang menerima kita. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah memasukkan lamaran kita itu tinggal nunggu hasilnya. Dan pastinya kan ada 1 ataupun 2 yang manggil. Nah intinya seperti itu. Ini adalah pemikiran saya bahwasanya menjadi konten kreator ataupun di dalam dunia maya, dikarenakan pada saat ini sangat booming sekali nih konten kreator yang sukses gitu kan. Maka dari itu apa salahnya kita coba dulu menjadi konten kreator, menjadi kerja sampingan kita, dan nantinya kita yang akan mendapatkan hasil dari konten kreator tersebut ataupun dari hasil kita konten tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Komen juga di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bagaimana caranya menjadi konten kreator. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Durun Napis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.